Halo semuanya, hari ini hari Sabtu, malam Minggu, tanggal 14 Mei 2022. Yang malam mingguan jangan lupa ya, tetap jaga protokol kesehatan. Oke, kita mulai catatan tradingnya. Kita mulai dari AUD USD. Kemarin beberapa hari yang lalu, AUD USD saya bilang ada struktur bullish. Dan saya sendiri sempat buka posisi buy di sini. Jadi saya buy, kemudian ada news CPI, market berbalik tapi belum kena stop loss, dan kemudian market lanjut lagi yang hijau ini. Tetapi masalahnya kemudian dia candlenya yang tercetak selanjutnya adalah candle merah. Nah, sampai di sini ini sudah alarm karena ini nggak boleh. Kalau memang dia mau bullish, seharusnya setelah candle yang hijau ini dia tetap lanjut ke sana, bukan ke sini. Kalau ke sini ini momentum bullishnya jadi rusak. Kalau saya begitu. Jadi ini sudah alarm dan saya memilih untuk cut loss di sini. Jadi di sini mending keluar aja walaupun dia belum kena stop loss. Oke, sampai di sini bagaimana? Sampai di sini saya nggak ada gambaran. Walaupun ada kemungkinan dia bullish, tetapi saya sudah nggak ada gambaran apa-apa untuk AUD USD. Nah, lanjut. Saudaranya NCD USD kemarin setelah dia breakout level yang pertama, level pembatas pertama, dia balik pas CPI itu, tapi cuma retest aja dan kemudian dia melanjutkan momentum. Ini juga yang menjadikan perbandingan saya untuk menutup AUD USD karena di sini momentum bullishnya udah rusak dan dia masih punya target yang kedua. Nah, setelah ini sebenarnya saya sempat optimis kalau dia itu bakal nyentuh di sini, nyentuh level pembatas yang kedua, tapi kemudian marketnya ada struktur bullish sampai di sini. Jadi mending saya cut profit saja di sini setelah doji mending cut profit saja, toh sudah mengantongi keuntungan kan, sudah profit ya sudah, marketnya profitnya kita simpan, kita cari peluang di lain hari. Oke, sekarang bagaimana? Sama juga, saya nggak ada gambaran apa-apa untuk NCD USD. Jadi AUD USD dan NCD USD kita tinggalkan untuk sementara. Nah, selanjutnya adalah Euro AUD. Ini happy ending, tetapi belum ending sih. Tapi ini sudah bagus, ini sudah aman. Kemarin sempat ada drama ya. Kemarin saya bilang kan setelah ada breakout ini saya mau jual. Targetnya adalah 2R. Stop lossnya di atas sini. Jadi kalau di sini 1400-1500an lah ya. Saya akan targetkan 3000 di sini kira-kira. Rencana saya seperti itu. Dan market ada breakout, kemudian dia berbalik, news CPI, kemudian dia lanjut merah lagi, tetapi kemudian dia berbalik. Nah, entah kenapa yang ini saya enggak cut, saya biarin aja. Kemudian dia mendekati level stop loss dan dia berbalik lagi di sini. Jadi pullbacknya dalam banget ya, ini drama ya jadinya ya. Tetapi selama dia belum menyentuh stop loss, itu sebenarnya masih dalam area jual. Di sini kelihatan membentuk double top ya. 1, 2. Jadi kita bisa mengambil spekulasi bahwa ini double top, dan kalau dia double top maka ini adalah tempat untuk sell, dan sellnya seharusnya panjang kalau dia double top. Jadi ada kemungkinan dia bakal ngabisin swing ini, satu swing ini dia bakal ngabisin ini semua. Asumsi saya begitu. Nah, mengapa kok ini tempat yang bagus untuk big money? Karena kalau kita sell di sini, kita bisa ambil stop loss pendek. Kalau stop lossnya pendek, maka lotnya bisa digedein. Jadi kalau di sini, saya bersihkan ya. Kalau kita ambil di sini sekitar 1.500, kalau risk kita $100,
stop loss 1500 poin, maka kita pakai 0,06. Di sini 0,06. Oke. Tapi kalau kita jualnya di sini, ini stop lossnya cukup sekitar 550 atau 600 ya, 500-600 poin. Anggaplah 500 lah. 550 mepet ini. 600. Oke, stop lossnya 600. Dengan risk $100, kita punya stop loss 600, kita bisa pakai 0,16. Jadi di sini kita bisa 0,16 lot, begitu. Nah, dengan target yang 2R saja dari sini, ini 3000 ya tadi ya, 3000. Yang ini kita targetnya lebih jauh lagi, kita bisa dapat lebih banyak lagi, sekitar 3.900 atau 4.000 lah. Kita bisa push ke 4.000 atau 3.900 ya, 3.900. Oke, maka 0,06 dikali 3.000, keuntungan kita di sini $180. Begini. Nah, sedangkan yang satunya 3.900 poin dikali 0,16, dapatnya $624. Nah, perbedaannya jauh banget ya. Yang satu cuma $180, yang satunya $624. Itulah mengapa guru saya bilang kalau marketnya pullback dalam, itu adalah tempat yang bagus untuk scale in. Kenapa itu nggak dilakukan dengan AUD USD? Nggak juga sih, saya sebenarnya juga ingin melakukan ini, tapi entah mengapa nggak tahu. Saya pingin cut posisi aja di sini. Karena terkadang trading juga nggak semuanya analisa teknikal ya. Terkadang juga saya pakai feeling juga. Jadi saya pingin keluar dari sini karena ini posisinya sama kan ya. AUD USD dan NZD USD samaan, saudaraan, dan strukturnya jelek banget. Jadi saya pingin keluar aja. Tapi yang Euro AUD, saya pingin mempertahankan ini. Kemudian saya melihat double topnya bagus, saya buka lagi di sini. Nah, bagaimana kalau dari sini marketnya ternyata ke sana? Ya udah, berarti stop lossnya kena. Itulah kenapa saya bilang di sini kita spekulasi. Tapi spekulasinya juga nggak benar-benar buta ya. Kita spekulasinya tetap dengan asumsi yang berdasarkan analisa. Jadi nggak asumsi yang buta, nggak cuman tebak-tebakan kancing baju gitu aja. Tetapi tetap ada dasar analisanya. Dan sebenarnya juga semua posisi itu asumsi. Yang ini pun, ini kan channelnya juga saya sebutnya asumsi. Saya asumsikan ini channel. Kalau channelnya valid dan ini breakout, maka kita sell. Itu sebenarnya juga asumsi, tetapi asumsi yang berdasarkan analisa, bukan asumsi yang tebak-tebakan saja. Jadi begitu. Nah, ini udah aman, apalagi ini ada doji. Ini sebenarnya kalau mau digeser ke sini, stop lossnya juga bisa. Mau digeser ke sini, itu juga bisa. Jadi kalau marketnya berbalik ke sana, kalau marketnya besok hari Senin berbalik ke sana, itu sudah alarm. Itu seharusnya nggak boleh. Setelah doji ini harusnya dia lanjut ke sini. Dan sekali lagi mengingat ini double top, maka kemungkinan ini panjang. Ini bakal ngabisin swing. Jadi kalau di total, kemungkinan ini dari sini total bisa 5.000 poin. Begitu. Tapi perhitungan yang tadi, perhitungan yang ini, itu perhitungan kasar ya, karena ini kan cross itu sebenarnya ngitungnya nggak sama. Jadi kalau yang Euro USD misalnya, kalau dia jalannya 200 poin dengan 0,10, maka dia dapatnya $20. Tapi kalau cross nggak gitu cara ngitungnya, lebih sedikit.
tapi saya ribet kalau mau ngitungin secara akurat, kurang lebih begitu. Jadi kalau yang mau tahu dapatnya berapa secara presisi, silakan hitung sendiri ya. Cara ngitungnya ada di internet lah, silakan googling aja, nanti juga dapat. Oke, kita lanjut ke menu utama. Menu utamanya adalah gold. Gold kena level yang kedua ini, walaupun dengan drama di sini. Dan ini kalau yang mau scale in bisa scale in di sini. Setelah candle bullish, kemudian ada candle bearish, masuk di sini. Masuk di sini. Stop lossnya di atas sini. Stop lossnya di atas sini. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang rencana saya tetap bearish untuk XAUUSD. Jadi kalau di sini minggu depan kalau ada breakout seperti ini, saya akan cari pullback dan saya akan jual. Targetnya di mana? Targetnya jauh. Untuk kali ini targetnya jauh, kira-kira di sini di 17.30.000. Itu kira-kira kalau saya dapat harga bagus di sini, stop lossnya kira-kira di sini, itu 1200-an. Targetnya kira-kira 7.600, 7.500. Ya, segituan lah kira-kira. 7.000, 7.500 lah ya. Ambillah 7.000. Jadi targetnya TP-nya 7.500 poin. Ini untuk gold. Kemudian untuk Euro USD ini juga sama. Nah, kalau di hari Senin atau minggu depan dia ada breakout ke sini, saya akan cari pullback untuk masuk dan saya akan jual. Stop lossnya di atas sini ya. Kemana? Ke sini, ke level sini. Ini kira-kira nggak perlu dihabisin lah, 4.500, 4.600 ya, 4.500 cukup lah. Oke, dengan target 4.500 poin. Stop lossnya saya bakal taruh di atas sini, nggak tahu di mana, lihat nanti. Tapi ini kira-kira pendek, sekitar 350 atau 400 poin. Jadi stop lossnya 400 poin, targetnya 4.500 poin. 10 kali lipat lebih ya. Oke, tentu saja saya bisa salah total, tapi rencana saya untuk saat ini seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya, AUD USD saya udah selesai, NZD USD sudah selesai, Euro AUD udah save, tinggal nunggu kena target. Kemungkinan dia bakal ngabisin swing sampai sini, tetapi kalau cuma mau ngambil 2R maka di sini cukup. Terus XAUUSD saya punya rencana sell, saya akan nunggu breakout, cari pullback untuk masuk, stop lossnya di atas garis merah, targetnya di sini. Euro USD juga sama, kalau ada breakout ke bawah saya akan cari pullback untuk masuk, stop lossnya di atas garis merah, saya akan jual di sini. Kemudian targetnya di sini. Kalau saya dapat harga bagus kira-kira di sini, maka saya bisa mentargetkan 4.500 poin. Oke, sampai di sini videonya. Jangan lupa baca disclaimer-nya, tidak ada jaminan apapun dari saya. Dan saya ingatkan lagi bahwa trading itu adalah kegiatan yang sangat berisiko. Anda bisa kehilangan seluruh uang Anda. Jadi bekali diri Anda dengan pengetahuan yang cukup seputar dunia trading. Saya Bian Forex, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.